Pendidikan global. Menurut Sapria 2017, bahwa pendidikan global merupakan upaya untuk menanamkan suatu pandangan tentang dunia kepada para siswa dengan memfokuskan bahwa terdapat saling keterkaitan antar budaya, umat manusia, dan kondisi planet bumi. Pada umumnya, tujuan setiap pendidikan sama, yaitu mendorong siswa berpikir kritis, namun dalam pendidikan global, fokus substansinya berasal dari hal-hal yang mendunia, bercirikan pluralisme dan perubahan. Pendidikan global merupakan suatu cara ataupun jalan untuk menyampaikan kepada peserta didik bahwa di dunia ini memiliki banyak perbedaan-perbedaan yang saling ketergantungan satu sama lain yang tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain. Tujuan pendidikan global adalah mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap yang diperlukan untuk hidup secara efektif dalam dunia yang sumber daya alamnya semakin menipis dan ditandai oleh keberagaman etnis, budaya yang saling berkaitan. Pendidikan global juga bertujuan untuk membantu peserta dan calon pendidik menghadapi era globalisasi yang semakin meluas di dunia. Mempelajari pendidikan global dapat mendorong peserta didik berpikir kritis, namun juga dapat berpikir lebih maju terhadap era globalisasi yang semakin menjamur di dunia dan tidak dapat dihindari lagi karena dunia semakin berkembang setiap waktu. Kajian-kajian tentang pendidikan global. Unsur kajian yang dianggap esensial dan mendasar bagi pendidikan global yaitu kajian tentang nilai manusia, kajian tentang sistem global, kajian tentang masalah-masalah dan isu-isu global, kajian tentang sejarah hubungan dan saling ketergantungan antar orang, budaya, dan bangsa. Kajian tentang nilai manusia. Dalam pendidikan global, kita tertarik dalam nilai universal yang melampaui identitas kelompok dan perbedaan, nilai-nilai yang menentukan keanggotaan kelompok dan memberikan kontribusi terhadap pandangan dunia dan perspektif kita yang unik. Yang pertama, nilai universal. Yang kedua, perbedaan nilai manusia. Kajian tentang sistem global. Dalam hal ini memberikan pengertian kepada siswa terhadap ketergantungan itu, maka materi pembelajarannya harus dikaitkan dengan pendidikan global di bidang ekonomi, politik, ekologi, dan teknologi sejalan dengan tempat di lingkungan mana mereka hidup. 1. Sistem ekonomi. 2. Sistem politik global. 3. Sistem ekologi. 4. Sistem teknologi. Kajian tentang masalah dan isu-isu global. Adapun ciri isu-isu dan masalah-masalah global yaitu ruang lingkupnya bersifat transnasional. Yang kedua, isu-isu dan masalah-masalah hanya dapat diselesaikan melalui tindakan multilateral. Yang ketiga, masalah dan isu-isu itu mempunyai sifat terus-menerus berkembang menjadi masalah dan isu yang berkelanjutan. Yang keempat, isu dan masalah ini terkait hal yang lain. Menurut Knip, mengemukakan 4 kategori pemikiran isu pendidikan global yang dapat menjadi masukan untuk kurikulum. Yang pertama, isu-isu perdamaian dan keamanan. Yang kedua, isu-isu pembangunan. Yang ketiga, isu-isu lingkungan. Yang keempat, isu-isu hak asasi manusia. Kajian sejarah hubungan antar bangsa dan saling ketergantungan. Semua unsur yang ada dalam setiap dimensi merupakan bagian penting dari disiplin ilmu sosial seperti sejarah, ekonomi, sosiologi, antropologi, geografi, politik, dan lain-lain. Untuk kepentingan pengajaran di persekolahan, semua bagian ini dapat diintegrasikan dalam mata pelajaran IPS sehingga tuntunan untuk proses belajar mengajar akan betul-betul bersifat global. Tuntunan kurikulum maupun kondisi di masa depan akan tercapai sesuai harapan.